Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman podcast masih di gemerlapan cahaya malam di antara hutan-hutan pinus. Kita teman-teman sebagian panitia sedang panitia Agi yang hari ini sedang jalan-jalan itu sedang beristirahat gitu, Aku tergelitik sih Mas Ganjar. Siap. Jadi siapa namanya? Mas Nuzula itu secara serius lah, walaupun dulu tahun-tahun sebelumnya itu sempat lebih kepada panitia cabutan. Secara serius tahun ini pertama lah. Nah, jadi pas lagi jalan-jalan, Nuzula itu sempat nanya, bilang, Mas Zikri, jadi hari ini kita lebih ke pembubaran panitia ya. Ngomong gitu. Aku balikin. Enak aja lah, enak aja Mas, ini bukan pembubaran panitia ya, image-nya sih jalan-jalan pasca panitia, tapi aslinya ngomongin Agi 16. Benar. Kebanyakan kayak gitu. Gitu loh, masa kayak gitu, ya lihat aja ntar gitu. Dan bener kan terspill kan di tahun depan mau ngapain, diharapkan teman-teman ikut kontribusi dan lain-lain. Tapi yang memang aku rasain sih Mas Ganjar ya, Nah, coba gimana bayanginnya? jujur ya, setiap tahun kita flashback dikit lah Mas Ganjar. Dari nggak tahu dari awalan ikut bantu Agi tahun berapa dulu Pak, banget dari awal nge-MC, ngurusin acara dan segala macam. Makin tahun makin kesini ya, kalau kita bilang makin kesini makin kesana ya, Agi itu memang kayak begitu. Standarnya, levelnya itu makin kesini makin tinggi. Sepakat. Ya kan, bayangin HBH mana ada, kita dulu JR malam doang selesai beres, kagak ada JR-JRan. Sekarang ya kan harus didampingin korkom, protokoler segala macem gitu kan. Itu baru HBH aja, belum lomba-lomba yang lain gitu. Nambah lomba lah, segala aturannya lah, Eksekutif gitu. mau ada. Eksekutif lah gitu, mau kayak gimana lah. Tahun lalu nggak kebayang tahun ini eksekutif bisa sampai siang bikin lomba gitu kan, dan eksekutif betul sangat-sangat menikmati. Iya. Terus tahun depan mau gimana? Aku pingin denger dulu dari Om Zikri. Dari yang tadi nggak lupa lagi. Ini udah Agi keberapa saya. Sampai sekarang rasanya makin standarnya makin tinggi. Iya. Kira-kira tahun depan itu bayangannya gimana? Mau kayak gimana? Dan harus tinggi. Nah, Setinggi apa? Aduh. Setinggi, kalau aku boleh ngasih catatan. Kita ngomong evaluasi tahun ini. Siap. Pertama, kalau event gedeannya lah, kalau kita yang di halal bihalal, kita jujur kalau boleh kasih bocoran, ada beberapa item yang memang di tim acara itu boleh declare. Kemarin kita evaluasi tim acara internal, ada beberapa item itu kita udah bisa jadi template, jadi udah ada standar sehingga nanti pada saat eksekusi itu teman-teman udah ada indikator sehingga nggak akan banyak miss lagi gitu. Itu udah bisa dipastiin. Tapi memang yang jadi udah ada yang bakunya ya. Yes, betul. Kayak rewarding itu kita udah punya di 15 ini kita udah punya bakunya lah. Gitu, sehingga mudah-mudahan secara kayak penyerahan hadiah itu nggak ketukar medalinya. Kayak gitu aja jadi ketahuan ribetnya ya. Lah iya. Tapi kita udah punya jurusnya. Betul gitu. Dan karena gini loh, kalau teman-teman yang ngikutin, Pak Ganjar bayangin lomba dengan sebegitu banyak kategori. Sini sambil ambil yang udah matang langsung. Dengan sebegitu banyak kategori dan juara 1, 2, 3 dihantam pembagiannya dalam satu momen. Riuhnya kayak apa gitu kan. Kebayang itu teknisnya. Iya. Dan pesertanya juga ngebludak gitu kan. Itu ngeset banget. Tapi alhamdulillah kemarin 15 kita dapat kita dapat bocoran lah. Gitu. Hanya memang jadi catatan Nih. Yang mana Bang? Yang ini nih. Kalau kenapa pakai gelas sama? Mau diminum. Kreatif. Juga industri kreatif. Yang memang dikejar, jujur sih, yang untuk 16 kalau secara event. Dikit lagi Bang. Ada lagi nih. Ini yang tengah nih. Pakai kecap. Oke, kecap. Tahun ini itu kita mau naikin level dari sisi kenyamanan para undangan. Wise.
Wah, ini nih hal baru. Ceritain Kenyamanan. Bang. Gimana emang? Jadi kemarin jujur kalau boleh ya kita buka-bukaan aja. Temen-temen ya dengan segala kita upayakan terakomodir ya semua fasilitas-fasilitas yang ada selama HBH. Kalau saya ngomong HBH dulu lah ya, HBH karena itu momentum offline semua rangkaian datang semua gitu kan, dan semua undangan, peserta, pemenang lomba, DKM itu hadir semua di mana di Gedung AMDI, di Gedung AMDI. Ya rangkaian acara mudah-mudahan bisa lancar. Tapi kayak kemarin simple aja, parkir. Iya benar. Aku tuh kaget 2000 yang tahun ini lah 15 karena memang kita fokus ngurusin di atas gitu kan. Pas mau zuhur turun tuh ngelihat kok ini mobil berjejeran di jalanan. bener. Tapi kayak begitu gitu kan. Oh kita ternyata kemarin kita tuh bukan nggak ada yang ya agak sedikit miss lah gitu. Walaupun memang tetap bisa terkondisikan, cuman kan teman-teman nanti jauh seperti apa gitu. Padahal kan sebenarnya kalau mau koordinasi lebih ini aja. Betul. Gaya motor itu bisa kalau kita yang tahun lalu kan sempat di kantong parkir kan di gaya motor atau taruh yang di dulu apa X-nya Pako gitu kan. Kadang-kadang kan di AI kalau misalnya ada training dan lain-lain kan bisa dimasukin dijadiin kantong parkir gitu kan, atau bisa di maksimalkan gitu. Terus kayak teman-teman para peserta untuk konsumsi bisa lebih rata gitu. Bisa lebih rata, bisa menikmati semua gitu. Hanya kembali lagi antusiasme yang memang luar biasa sih Pak Ganjar. Gimana daripada teman-teman kayak konsumsi, souvenir kita primadonanya kayak gimana gitu kan, sehingga benar-benar berburu gitu. Ya memang mudah-mudahan tahun depan sih dari sisi kenyamanan mudah-mudahan insya Allah sih coba untuk di level up. Contoh yang lain selain kantong parkir yang mau dibikin lebih nyaman untuk peserta apalagi Om Zikri? Kantong sampah. Oke, itu sepakat. Karena kan kita isu setiap itu kan sustainability kan. Iya. Benar-benar tergerak secara aktivitas semuanya menyeluruh dan memang terfasilitasi untuk teman-teman. Aku para undangan. Aku ngerasa ya semangat terkait dengan kebersihan pun tahun lalu memang agak sedikit menurun ya. Dulu itu waktu pas Kambing Cup 2 tahun sebelumnya itu kantong sampah itu sudah. Kantong sampah itu di Kambing Cup itu malahan 5.000. 5.000 ya. Bentar ya gue ini telepon aja. Ya, Agi Koin bisa nih ditukar pakai Agi Koin juga, Bro. Kantong sampah gimana? Iya, kantong sampah waktu pas Kambing Cup aja banyak banget. Terus ada polisi yang ngejagain gitu biar nggak buang sampah sembarangan. Benar. Menurut gue bener itu. Bener. Bahkan dimulai dari pas Kambing Cup dah. Itu kan eventnya lumayan gede juga kan. Betul. Ada 500-an gitu kan. Dan memang potensi ya mohon maaf misalnya potensi kayak misalkan untuk karena teman-teman olahraga sampahnya itu kan memang tinggi ya. Bener. Gitu. Sepakat bener. Betul. Oke. Selain Tapi kalau- sampah, Iya. atau ada lagi? Ya yang baru kelihatan itu sih. Kalau dari secara event-event lomba-lomba gimana kira-kira? Mas Ganjar. Aku sih ngelihat kita kalau misalkan ya hanya nerusin dari yang kemarin aja udah bisa dikatakan prestasi. Ya. Karena kalau terkait itu ngomong-ngomong prestasi. Itu prestasi banget loh. HBH ngajak go walking dulu pagi-pagi. Iya. Kita itu kan gak nyangka gitu go walking pesertanya bisa sampai 1.000. Ngajak orang olahraga sudah pagi-pagi. yang bikin merinding ya. Kita bisa ngedata orang-orang untuk nyetorin dia udah berapa juz baca Qurannya. Berapa tahun ini? Udah 8.000. Itu merinding loh, itu 8.000, merinding. Itu bener, merinding. Kita nggak expect ya. Benar. Tahun depan misalkan kita lebih banyak lagi orang yang bacanya lebih punya parameter yang bisa nilai secara akurat. Perusahaan yang ikutan lebih tersebar lagi gitu. Betul. Wah itu Betul. ininya enak gitu, ke hatinya tuh nyes gitu kan. Disclaimer loh, Mas Ganjar. Go Tadarus itu yang tercatat loh.
Nah, iya benar. Di grup banyak yang mention, saya nggak sempet sampai nyatet, insya Allah lillahi ta'ala segala macam. Itu kalau emang beneran akurat istilahnya, ya terlepas dari, ya insya Allah niatnya ibadah lah ya, gitu kan. Cuman kalau bisa istilahnya apa namanya disiplin lah gitu kan, bener-bener sebagai niatan syiar buat ngajak teman-teman biar jadi inspirasi dan segala macam gitu kan. Itu yakin itu hasil bisa lebih gitu. Bener. Seneng sih, kayak gitu itu kan sebenarnya kayak kita kan selama ini sadar nggak sadar ya kita udah dihisab gitu kan. Betul. Ada malaikat yang nyatet amal baik amal buruk kita gitu. Betul. Aduh, ini Siapa lagi yang mau? Matang. Mas Nana ini Ulai. Gosong. ini enak nih. Mau ini. Nih. Kalau nganggur mah. Nih. Tapi aku Gosong. udah satu yang belum. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Angkut aja sana, angkut nih. Angkut. Kita bagian bakar. Lanjut. Dua nih bro. Nih, dua ini. Silakan. Agak gosong sih emang tuh. Sorry. Satu lagi yang kiri. Yang kiri. Nah. Ambil. Nih. Dah. Tadi pada ngeledekin gua pakai gelas. Dikerok dulu. Nah. Gimana? Gua terus. Iya. Kalau misalkan tahun lalu itu Gota Darus yang menang paling banyak, tahu nggak perusahaan dari mana? Bukan dari Jawa, tapi itu Komatsu Reman Asia. Masya Allah. Aduh. Komatsu Reman Asia itu Kalimantan. Merinding lagi. Yang paling banyak bacaan ngegerakin kalian. Iya, dan yang waktu kita opening ya, pas launching yang Gota Darus itu apa dari karyawannya terus ngajak anak binaannya kalau nggak salah pokoknya dia di satu masjid gitu kan. Ya, itu pada langsung ngaji bareng itu ya. Iya. Oh, itu merinding banget. Bener. Wah, itu juga keren itu. Ya, aku sih lebih ke ini ya. Kita ya udah kita itu minimal menyadarkan bahwa kita itu untuk menghisap diri segala macam itu ada catatannya kan. Selama ini kita hanya patokannya udah berapa khatam segala macam. Kalau sekarang dikontrol setiap hari ini saya harus nyetor segala macam. Mudah-mudahan makin bisa rutin. Iya. Sama kayak kita go walking. Go walking itu kan tiap hari dia nyatat harus jalan berapa jarak yang udah ditempuhnya gitu kan. Betul. Nah, itu kan kebiasaan baik untuk olahraga. Betul. Mudah-mudahan baca Quran pun kayak gitu. Betul. Memang setuju sih. Apa namanya terlepas dari niatan karena kembali lagi kita kalau ngomong konteksnya niatan ya dikembalikan kepada masing-masing. Hanya jangan gara-gara itu merasa ada misalkan kadang saya nggak mau ria, nggak mau nggak mau ini. Tapi kalau misalkan matang tuh. Ya. Kalau misalkan dicatat, memang kalau aku pribadi ya ada dorongan sih, ada dorongan. Wah, saya bisa nih, segini kedorong lagi, kedorong lagi, gitu. Dan alhamdulillah kemarin kan ya hampir semuanya gitu kan, termasuk teman-teman panitia yang kayak Gota Darus. Bener. Ya disclaim sih, nggak nyombong. Aku tuh Ramadan itu relatif 1,5 sampai 2 kali. Masya Allah. Kemarin tuh alhamdulillah gara-gara itu loh terfasilitasi dengan kita yang di aktivitas Gota Darus itu alhamdulillah tembus 3. Masya Allah. Alhamdulillah tembus 3 gitu. Ya nggak terlepas lagi kalau ngomong bahasa-bahasa rewarding lah, reward di mana dari sisi di Agi dapat Agi koin dan segala macam gitu. Tapi termotivasi bukan masalah Agi koin kok, jadi kita terbiasa gitu kan, terpacu gitu loh. Nah, itu pun sebenarnya berkesesuaian dengan konsep Islam yang sekarang mungkin itu agak kurang berjamaah. Iya. Kalau ngelakuinnya bareng-bareng itu, yang menjadi motivasi itu dari sisi komunitas ke bawah, hype-nya kita, energinya ke bawah, jadi kita kepacu juga. Itu tuh benar. Benar. Kita kan kalau berjamaah itu, wah, temen gue aja udah segini gitu ya. Terlepas dari niatnya kayak gitu. Bener. Tapi yang penting aktivitas positif dulu lah. Gitu. Benar. Itu makanya aku juga menemukan itu tuh pas ngerjain go walking, Gota Darus. Iya ya. Segalanya akan mudah, akan enak
kalau misalkan ngelakuin ini berjamaah, Betul. saling menyemangatinya ada, terus tingkat kompetitifnya juga ada gitu kan. Kan kita diajarin juga untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Enak gitu. Iya. Dan memang terfasilitasi dari sisi perangkat acara gitu kan. Kita ngomong konteks berjamaahnya tidak perlu menghadirkan secara langsung. Ya kan? Ya dengan mudah tadi kan di amalia.id kita bikin komunitas, benar-benar dibikin live gitu kan. Masing-masing report ya dengan ya teman-teman yang dekat secara langsung dan yang jauh dari seluruh Indonesia, yang dari Kalimantan dan di tempat-tempat yang lain gitu, memberikan dengan ngasih reportnya mereka secara nggak langsung juga ngasih spirit gitu kan. Betul. Buat ke kita gitu kan, ke teman-teman yang lain untuk nambah kualitas maupun kuantitas ibadah. Iya. Gitu. Wah, itu bener keren banget sih itu. Bener. Aku tuh ngerasain ya, ini efek berjamaah itu ya. Benar. 3 tahun lalu, mau lagi Dar? Ada kamu? Nih. Ada dong. Benar. 3 tahun lalu aku ikutan gerakan bersama. Ya alhamdulillah bisa tahun ini dulu deh. Tahun ini ya alhamdulillah bisa ngaji rutin gitu kan, dengan ikut gerakan bersama. Tahun lalu gara-gara gerakan bersama aku mulai rutin juga ikut transportasi umum. Oh, ya. Nah, tahun sebelumnya apa gitu, aku ingat milestone aku gitu ketika ikut gerakan bersama. Setiap tahun itu, jadi punya kebiasaan baru yang enak nih. Betul. Oh ya, tahun ini olahraga. Ya. Go walking tuh gara-gara jadi panitia gitu. Ya kepaksa kan. Mas Mohon maaf ya, waktu lagi HBS nolak. Jadi Mas Ganjar itu saking semangatnya gitu kan. Ya karena masih itu berasa mohon maaf, jadi kan pagi-pagi kita masih ngurusin HBH. Ditegur duluan. Gak apa-apa. Ikutan jalan dulu. Enggak. Lagi repot. Ya udah jalan aja duluan gitu. Bener. Cuman maksudnya saking bersemangatnya gitu kan, tetap ngajak gitu kan. Itu sih. Jadi ya mudah-mudahan ini pun dialami lah oleh semua gitu kan. Iya. Tahun ini aku ngerasain punya kebiasaan baik itu. Betul. Yang ngaji dipantau untuk rutin. Yang kedua kebiasaan jalan gitu. Dan sekarang pun dikit-dikit kalau misalkan ada jalan jauh ngaktifin Strava kan. Iya. Set gitu kan. Iya. Wah itu ya itulah. Tadi benar kita bahas. Enaknya berjamaah itu kayak gini. Betul. Nah, kalau ngomong-ngomong jamaah, kayaknya nih Mas Ganjar, potensi jamaah kita itu masih jauh lebih luas. Siap, betul sepakat Masih jauh itu. lebih luas. Kebukti kalau kita ngomongin teknis dari sisi lomba, banyak banget sampai dengan kita udah 15 tahun di AGI ke-15. Banyak banget lomba-lomba baik dari sisi cabang maupun dari yang sudah cabang lain maupun lomba-lomba yang udah berjalan. Itu harapannya kalau aku dapat bocoran, itu jamaah yang lain tuh bisa tetap berharap bisa diakomodir untuk secara keikutsertaan. Nggak tutup mata, nanti kalau kita coba korek satu persatu, kayaknya ada aja gitu kan yang memang karena term and condition ya, karena syarat-syarat dan ketentuan, sehingga ya mau nggak mau ada yang tidak terakomodir, nggak bisa ikut. Padahal pengennya kita ngomong, karena kan kita kan berusaha nggak cuman teman-teman DKM gitu kan, tapi juga teman-teman Muslim Asrar secara keseluruhan itu bisa ikut kontribusi, ikut bisa berpartisipasi di rangkaian AGI. Nah, untuk agar harapan itu bisa terpenuhi, mereka banyak yang ingin berkontribusi gitu. Itu kan tantangannya kalau menurut aku ya. Syiar. Kalau menurut Mas Zikri apa? Koran AGI-nya di depan. Wise. Ntar dulu. Dan, mau Ulan, mau Uli nggak? Udah, kayak udah. Tersedak langsung berhenti kamu koran AGI di depan. Koran AGI-nya di depan. Karena tergelitik. Yang tadi kita sempat ngomongin koran AGI loh Pak Ganjar. Kan tadi Mas Ganjar bilang koran AGI itu menjadi bocoran untuk mendapatkan strategi lomba-lomba mana. Tapi aktualisasi sekarang kan kalau ngomong koran AGI setahun sekali, nongolnya di mana?
di HBH. Hanya pas HBH. Iya, Iya, kan? ya. Lah HBH secara rangkaian udah mau tutup aginya. Benar. Udah mau tutup aginya. Ya udah kenapa nggak rilis di Amalia Astra Award? Jadi apa tadi? Koran Amalia. Koran Amalia. Jadi koran Amalia gitu kan. Kong, mau ini Gitu. oleh-oleh. Jadi spoiler di depan gitu kan. Atau keberatan nggak ya koran Amaliahnya dari awal Agi jadi rilis setiap seminggu sekali. Pusing. Itu bisa Ngerjain. aja mengumpannya. Bener. Gitu sih. Iya sih. Kalau ngomong teknisnya ya. Tantangannya adalah tantangan di gimana caranya agar ini tuh bisa terpublikasi secara masif kan. Walaupun secara tools untuk penyampaian informasi dan lain-lain udah ada amalia.id lah katakan. Cuman ya mungkin ya kita masih agak ke bawah ya dari sisi ketertarikan dengan strategi cara bikin sehingga banyak yang tertarik juga baca koran Agi itu gitu. Koran kan. Agi itu ibaratnya kalau Iya. menurut aku itu kompas.com. Ya iya. Korannya ini. Iya, ya semi style old school gitu lah. Boleh lah baik secara tampilan maupun itu gitu kan. Kita perlu agak gaya-gaya lama juga tuh. bener Perlu sih. dipakai juga. Ya kita kan masanya emang koran sih, kita orang koran. Koran Pos kota, apalah. gitu. Baranya masih ada. Siap. Iya sih. Agak energiku makanya nih. Ini keceplosan sendiri karena aginya di depan. Ya Gitu mudah-mudahan sebenarnya gini, kalau koran Agi itu kan kalau energinya mau ditambah atau dibikinnya lebih sering, tinggal kita pecah sih. Benar, kita bagi segmen aja. Oh, ya udah yang rutin itu mungkin rubrik terkait dengan info-info DKM. DKM gitu kan. Ya. Itu kita Hari ini edisinya siapa, gitu kan? Diganti gitu. Gitu. Tapi jangan sampai ntar jadi ini ya ngebosenin karena banyak gitu kan. Nah itu juga benar. Challenge juga. Gitu Eksklusifnya koran Agi itu. Ya Karena salah setahun satu sekali. Nah itu. Karena setahun sekali. Benar. Sepakat aku. Karena setahun sekali jadinya dinanti. Ya udah setahun sekali aja ya. Ya. Setahun sekali, cuman di depan. Iya. Cuman di depan, di awal. Jadi launching Agi itu diawali dengan koran Agi. Iya. Nah, memang aku bener tuh tadi Mas Nana nyeletuk koran Amalia gitu. Karena di edisi koran Agi kemarin udah tersempil tuh berita yang bukan Agi. Apa tuh? Pemenang lomba Amalia Astra Awards. Oh dimasukin situ. Oh iya. Set. Terus aku ikutin aja gitu. Secara rangkaian bukan rangkaian Agi ya. Bukan rangkaian Agi. Iya. Cuman aku masukin tuh. Ya sebenarnya sih karena wah ini menarik gitu. Yang kedua ya konten-konten yang lainnya kayaknya aku menyajikannya agak kurang menarik nih. Ini kan pasti dibaca. Betul. Mumpung momentumnya lagi banyak pimpinan yang datang. DKM juga banyak yang hadir. Aku masukin lah biarin. Segus apresiasi juga gitu. Dan memang makin kesini, terutama yang Amalia Astra Award, dari sisi kita bicaranya kompetisi, untuk level korporasi itu lumayan bergengsi sih. Ngelihat bergengsinya gimana? Mana yang udah matang? Nih. Banyak. Banyak ya? Banyak. Pertama, siapa yang nyangka level DKM diperhatikan sampai sejauh itu? Ya. Mana sih? Kedua, ya indikator nilainya gitu. Kalau untuk teman-teman yang tahu atau penasaran atau penasaran, aku kasih spoiler dah, gitu kan? Di bahasanya kriteria penilaiannya, was. Ayo. Iya. Ayo. Kriteria Ini belum sih? Belum.
bentar lagi. Bentar. Udah panas ya jadi. Habis nggak sih Mas ada? Masih. Kriteria penilaiannya itu betul-betul menjadi representatif, mendorong teman-teman DKM untuk lebih profesional lah secara pengelolaan. Nggak hanya asal bikin acara sholat jamaah, bikin PHBI dan lain-lain, tapi pengelolaan dari sisi manajemen, supporting, komunikasi dan lain-lain. Itu bergengsi di sisi lainnya itu termasuk manajemen yang makin aware nggak? Pasti. Oke. Pasti. Karena dari sisi manajemen yang menilai, saya bicara fakta, ya kan? Tim jurinya siapa? Tim jurinya adalah level ya monggo kalau dikoreksi, level bapak-bapak eksekutif grup Astra. Iya. Itu ngangkat gengsi tersendiri ya. Iya. Dan itu menjadi Gengsi, wujud aware-nya Astra dari sisi manajemen terhadap aktivitas keagamaan. Benar. Gitu. Alhamdulillah. Dan yang dari faktor eksternal sendiri kan Menteri Agama kita yang memang sebelum beliau menjabat jadi juri pun juga kan apresiasi sekali gitu kan, sangat-sangat happy lah. Bahkan mau dijadikan percontohan gimana caranya acara seperti ini mau dijadiin tingkat nasional gitu. Karena kita bicaranya ya teman-teman di Yayasan Amalia Astra, konteksnya adalah grup Astra, cakupannya adalah seperti itu. Ya gimana caranya ini mau ditularkan secara nasional ya gitu. Fun aja dong, bisa aja dong. Namanya juga buat kebaikan, kenapa enggak gitu kan? Ditularin gitu kan. Dan bocorannya terkait Amalia Astra Award ini, waktu pas di rapat pembina kemarin, kita akan ngejar terkait dengan jumlah peserta. Karena balik lagi bener, perusahaan lo ya. Kan Amalia Astra Award pesertanya perusahaan toh? Betul. Jumlah DKM Masjid Musola yang daftar. Betul. Jadi Bu Tip itu kemarin bilang angka 332 masjid dan musola itu Masih sedikit. Jadi tahun ini berapa langsung ditargetin? Nah, dia malah bilang gini, kalau diperlukan untuk ditambah insentif ke mereka-mereka yang daftar, kasih. Apa itu insentifnya? Insentifnya emang aku juga ngerasa ya. Ingat nggak yang tahun kemarin itu DKM dikasih apa? Baju sholat kan? Oh iya. Baju sholat. Apa namanya, jubah? Iya, jubah sholat. Semua ya? Semua yang DKM yang daftar masing-masing itu kalau nggak salah 3. Iya. Nah, tahun sebelumnya apa? Karpet pengimaman. Oh iya. Sajadah imam, betul. Sajadah imam, gitu kan? Betul. Nah, tahun ini itu kayaknya kurang tersosialisasi. Dapat baju untuk sholat itu, jubah sholat itu terakhir gitu. Nah, bener ini, emang harus ditarik dari sisi itu. Di samping memang kita bakal ngegerakin dari pucuk-pucuk pimpinannya untuk ngikutin itu. Karena ini udah jadi perhatian Ketua Dewan Pembina kita, Direksi Astra juga. Iya. Harus seriusin. Betul. Nah, ya memang bakalan ini sih, dan itu berkorelasi gini. Sebenarnya udah sangat sesuai dua flagship program YA itu dengan adanya AGI dan Amalia Astra Award. AGI itu nyasar grassroots. Stakeholder kita adalah karyawan muslim. Betul. Orang per orang gitu. Yang B2B-nya tadi AGI kan orang per orang. Yang B2B-nya ya Amalia Astra Award. Iya. Kita nyasarnya institusi DKM dan korporasi. Betul. Ini adalah stakeholder inti kalau kita mau menggerakin karyawan. Semuanya terakomodir jadinya. Nah, makanya emang ini harus serius sih. AGI itu ke depannya harusnya bisa untuk mendorong dia jadi pengurus DKM. Pengurus DKM bisa jadi penggerak agar standar masjid musolanya bisa lebih baik, sehingga terbaik di Astra. Betul.
manajemen menjadi melek untuk mendorong aktivitas kebutuhan DKM karena implikasinya berbanding lurus dengan timbulnya para profesional secara individu. Betul. Gini, yang Pak Pungki sering ngomong kan, sebenarnya kalau misalkan karyawan soleh, karyawannya taat agama, yang untung perusahaan juga. Oh, iya kan? Lah, ini bocoran loh, Mas Ganjar. Mungkin pernah ngelihat ya. Aku sempat scroll di Instagram itu dapat tuh reels tuh. Ini aku nggak usah sebutin lah ya. Salah satu ustadz besar itu ustadz itu pernah mengisi acara kajian di salah satu perusahaan grup Asral. Beliau bilang di salah satu perusahaan grup, saya lupa di perusahaan atau grupnya Asral. Beliau sampai penasaran dan itu memang dihadiri oleh manajemen. Sampai ustadz ini nanya ke manajemen secara langsung, Bapak kok mau ngadain acara seperti ini, acara kajian dan segala macam? Jawabannya memang sederhana, tapi ini menjadi fakta. Kenapa saya nggak punya alasan untuk tidak mengadakan ini? Kalau ini acara baik, bagus ya, memang dampaknya secara spiritual itu berdampak langsung kepada para karyawan. Kalau karyawan dari sisi spiritualitasnya bagus, nggak mungkin dari sisi profesionalitasnya nggak bagus. Sepakat. Itu omongan besar gitu loh, betul-betul sampai declare seperti itu. Iya. Gitu. Jadi memang masih sangat-sangat nyambung dan nggak ada alasan untuk nggak didorong gitu. Benar. Dari sisi penyelenggaraannya lah, kita kan coba mewadahi. Betul. Lebih kepada gitu kan. Oke, Mas Zikri, kayaknya kita udah sangat cair, sangat bebas, luar biasa ini dapat. Udahlah, kita sekarang karena udah semuanya hampir dapat, ini untuk kita bakar. Terakhir ya. Semuanya udah dapat ya. Ada yang belum dapat? Mas, Uli ada yang mau Uli? Asal lapar dikit. Agak lapar dikit. Gitu. Tapi yang jelas biar lebih sukses sih Mas Ganjar, secara baik dari Amalia Asra Award ya. masih baru. Kipas dulu. Mau itu kan dimasukin sini. Dipasang. Yang kemarin udah kebukti dari sisi kepanitiaan teknis. Kalau memang boleh notice sih, teman-teman panitia ada secara baik dari divisi masing-masing di AGI ya. Di AGI memang perlu fokus untuk ke sana. Gitu. Dari sisi konsep lah ya. Maksudnya jangan sampai terpecah, biar kalian kemarin jujur salah satu terutama di tim saya itu di HBH, karena memang secara itu sudah declare. Kita bikin persiapan. Jadi image-nya HBH itu kan di belakangan gitu. Kadang-kadang salah satu kekurangan kita nyiapinnya jadi belakangan. Nah, timeline-nya dibikin panjang. Benar. Makanya ngedeclare teman-teman di tim acara itu sebisa mungkin ya udah nggak usah ngurusin yang lain, atau memang yang lain lebih kepada support secara teknisnya aja. Tapi kalau secara konsep kita gimana caranya fokus gitu, sehingga ketika eventnya apapun gitu di divisi manapun nanti di AGI itu betul-betul bisa matang. Sepakat itu. Emang harus ada yang mikirin sih. Iya. Karena yang halal bihalal itu jangan sampai hanya sisa-sisa. Mau Uli mau tungguin ya, baru dibakar. Oke. Gimana panitia? Iya. Ya, kita itu kan rangkaian sebelumnya itu udah sangat menyita energi juga. Ya. Memang harus ada sekumpulan orang yang fokus. Yang mikirin puncaknya itu. Betul. Karena yang lain udah itu. Iya. Dan satu lagi aku titip. Mikirin puncak dan bagaimana menjahit semua yang udah dilakukan dari semenjak awal itu, biar itu kegambar semua di puncak. Tukang jahit. Harus tukang jahit. Wih, thank you. Tahu aja punya gue ya. Tukang jahit. Iyalah. Kan ada istilahnya di AGI itu kan sebelum tukang jahit itu tukang sapu gitu. Habis tukang sapu itu tukang jahit. Yang ketiga tukang tambal. Tukang tambal itu ya kalau misalkan turunnya ada masalah yang gede, yang ini segala macam, itu baru gitu.
Iya. Dan mudah-mudahan nggak perlu ada tukang tambal Nggak sih, perlu ada tukang tambal. karena sudah terjahit gitu. Iya. Sudah terjahit dengan apik gitu. Jadi nggak ada yang nambel. Tuh. Gitu. Iya, aku sih berharap tuh kalau misalkan udah ada yang mikirin di awal. Kemarin aja kan sebenarnya tim acara udah sangat konsen segitu aja gitu kan. Mau belum sabar Udah. ya. Edit geseran dikit. Udah bisa bagus gitu acara segala macamnya. Apalagi kalau misalkan dari jauh-jauh hari. Betul. Itu aku merinding pas orang-orang ngelihat tari itu. Wah, konsentrasinya mereka pada gitu langsung ngangkat ini kamera semua memvideokan. Alhamdulillah kataku. Yang menyenangkan di situ. Ya. Terus yang kedua, dari sisi yang ditampilkan juga kan mereka itu dari Oke. mahasiswa. Di sini, Itu di sini, nilai di plusnya sini. juga. Di sini. Ya. Mau duduk? Oke. Ada. Belum. Balik Nanti, dulu. nanti. Wih, yang itu kayaknya lebar ya kan. Bentar dulu yang ini dulu. Betul. Ya Bismillah lah Om Zikri, kita perbaiki Ya. sama Banyak bocoran lah ya. Ya, insya Allah. Ya, kembali lagi intinya ya teman-teman memang sudah menanamkan sih setiap tahun itu dengan banyaknya evaluasi, Oke. Udah. Oke. Dengan banyaknya evaluasi, ya standarnya tetap harus dinaikkan gitu kan. Sehingga ya perbaikan yang dilakukan memang terus-menerus. Gitu. Oke, dengan banyaknya tadi kita kayaknya udah ada gambaran. Mau duduk gitu. Ada gambaran di Agi 16 itu nanti akan seperti apa. Ya mohon doanya, kita lihat apakah akan banyak dan memang harus banyak terimplementasi. Karena salah satu kuncinya di Agi itu jangan ngeluarin ide. Iya. Karena kalau udah ngeluarin ide Deh satu aja. harus ngewujudin. Sip. Oke deh teman-teman, makin seru kayaknya obrolan kita malam hari ini. Ini udah nih. Bentar. Kan ini kerja buat 16. Kita lihat nanti masih banyak lagi keseruan-keseruan atau obrolan-obrolan apa yang nanti akan banyak dibahas menjadi cikal bakal awal apa yang akan terjadi di Agi ke-16 tahun depan. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Agi Jalan-Jalan para panitia. Podcast Agi, saatmu beraksi.